Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini pertemuan 4 membahas tentang konsep perancangan. Apa sih perancangan? Perancangan adalah membuat model perangkat lunak. Tujuannya adalah yang tadi saya bilang, membuat model ya. Model yang memperlihatkan kekuatan, komoditi, dan kenyamanan. Jadi modelnya itu sebisa mungkin mudah digunakan oleh si user. Yang pertama, perancangan data atau kelas. Ini adalah bagian yang paling kecil. Perancangan data ini ada contohnya seperti data penjualan. Di dalamnya itu ada surat pesanan, lalu ada surat jalan, faktur, dan sebagainya. Ini adalah objek-objek yang di dalam sistem. Yang kedua, perancangan arsitektur. Setelah tadi merancang bagian yang paling kecil, lalu kita hubungkan berbentuk arsitektur, berbentuk gambar, berbentuk pola. Dan yang ketiga adalah perancangan antarmuka. Antarmuka ini setelah kita hubungkan database-nya tadi, lalu kita tuangkan ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tadi contohnya yang pertama adalah antarmuka. Antarmuka ini nama lainnya interface. Antarmuka ini dibuat sedemikian rupa agar si user cepat mengerti atau mudah dipahami. Antarmuka ini isinya adalah komponen-komponen struktural arsitektur PL. Jadi di dalam antarmuka itu isinya per database ya. Contoh sistem penjualan itu ada surat pesanan. Jadi satu antarmuka mereka menggambarkan surat pesanan tersebut. Jadi tidak campur aduk dengan surat jalan, faktur, dan lainnya. Proses perancangan ini biasanya kalau anak SI atau TI mungkin itu dituangkan ke dalam kertas atau berbentuk gambar atau namanya blueprint. Atribut-atributnya bagaimana sih agar perangkat lunak atau perancangan dapat berkualitas? Yang pertama adalah dapat memenuhi semua kebutuhan pelanggan, itu yang pertama. Jadi kalau misalkan pelanggan butuh data barang, bisa diakses. Lalu pelanggan butuh data surat pesanan, bisa juga. Yang kedua adalah menghasilkan produk kerja yang mudah dibaca, mudah dipahami bagi si user. Yang ketiga adalah menyediakan gambarannya komplit. Jadi tadi kita sudah merancang data atau kelas, merancang arsitektur, itu komplit, ada semua. Tujuannya apa sih untuk mengevaluasi kualitas? Tujuannya adalah untuk perangkat lunak yang berkualitas. Perangkat lunak yang berkualitas ini akan memudahkan si user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan arsitektur ini harus menggunakan gaya atau pola yang dapat dikenali. Jadi jangan kalian membuat pola ini, contohnya IRD ya, Entity Relationship Diagram, jangan membuat IRD yang tidak mudah dimengerti atau membingungkan orang lain. Dan rancangan PL ini harus dapat diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kedua adalah bersifat modular. Modular ini terdiri dari modul-modul dan setiap jenis dari sistem seperti tadi yang saya katakan, sistem penjualan ada surat pesanan, ada surat jalan, ada nota, ada kwitansi. Nah, itu dipisah-pisah sesuai dengan modulnya. Lalu kualitas PL-nya juga yang paling penting adalah ini dia. Membuat antarmuka yang mengurangi kompleksitas. Jadi tidak boleh terlalu kompleks atau rumit. Atribut-atribut kualitas. Yang pertama, fungsionalitas. Ini fiturnya komplit dan semua dapat digunakan. Yang kedua, penggunaan itu mudah digunakan oleh user. Dan yang ketiga, andal. Andal itu kalian sudah tahu ya. Waktu responnya cepat, lalu tidak lemot, dan penyimpanan datanya pun cepat. Kinerjanya itu termasuk tadi berkaitan dengan keandalan, kecepatan pemrosesan. Yang kelima adalah daya dukung. Daya dukung ini perangkat lunak tersebut mampu segera beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau dengan software yang ada di dalam komputer tersebut. Ini konsep perancangan. Konsep perancangan itu kalian merancang perangkat lunak harus
Di dalamnya itu harus berisi kebutuhan. Yang pertama, ada fungsinya, ada fitur-fiturnya, lalu ada kualitasnya, lalu ada kemandirian. Nah, itu butuh mandiri. Di antara modul-modul yang tadi saya sebutkan itu harus mandiri dan tidak boleh bergantung dengan yang lainnya. Abstraksi itu ada 3, ada tertinggi, ada lebih rendah, dan paling rendah. Kalau yang abstraksi tertinggi ini biasanya penemuan masalah, baru penemuan masalah. Lalu abstraksi yang lebih rendah itu deskripsinya masalahnya lebih dirinci. Contoh abstraksi tertinggi itu sistem penjualan, lalu lebih rendahnya ada surat pesanan, lalu surat jalan, dan yang paling rendah adalah implementasi menggunakan bahasa pemrograman. Setelah tadi dirancang di lebih rendah, lalu di coding di paling rendah. Arsitektur ini seperti yang tadi saya bilang, arsitektur harus sesuai polanya ya. Struktur keseluruhannya harus mencakup keseluruhan, komplit, tidak boleh ada yang ketinggalan. Properti ada 3, ada struktural. Jadi di dalam arsitektur database atau data itu struktural. Struktural itu melingkupi ada objek, ada modul, dan semua komponen yang ada dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah fungsional tambahan. Ini adalah fitur-fitur. Tadi setelah ada modul, lalu di dalamnya pun fitur-fiturnya komplit. Dan yang ketiga, berhubungan. Berhubungan ini seperti di dalam gambar IRD ya. Satu sama lain itu berhubungan walaupun mereka berdiri sendiri, tapi mereka bisa mengakses yang lain. Pola adalah wawasan yang di dalamnya memuat esensi dari solusi. Pola ini adalah pola untuk arsitektur, kalian mau memilih yang mana. Ada banyak pola dan ada banyak pakar. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi yang memungkinkan perancang untuk menentukan, nah ini dia pola itu seperti pola menjahit. Pola menjahit itu kita menggambarkan tentang baju yang ingin dijahit ya. Kalau pola di sini itu fungsinya yang paling penting adalah nomor 2 ini, dapat digunakan kembali. Jadi kalian kalau merancang sesuatu, lalu kalian keluar dari perusahaan tersebut, lalu ada programmer baru, itu kalau bisa dapat digunakan kembali oleh si programmer baru dan mudah untuk dimengerti, dirancang kembali. Pemisahan perhatian ini seperti yang tadi saya bilang, modul-modul ini hanya diulang-ulang aja. Konsep perancangan yang menunjukkan bahwa masalah yang kompleks dapat diselesaikan jika dibagi-bagi menjadi modul-modul, memisahkan diri, itu dia pemisahan perhatian. Modularitas mirip dengan yang tadi pemisahan perhatian. Jadi mereka menjadi atribut tunggal, tidak ada yang ganda. Contohnya NIM, monolitik. NIM itu tidak dibagi-bagi tapi menjadi satu tabel saja. Lebih banyak modul berarti ukuran modul semakin lebih kecil, tapi juga menambah biaya karena kalau kita mendapat project itu dihitung berdasarkan modulnya. Apa sih tujuan modularitas? Nah, tujuan modularitas kesimpulannya adalah kita dapat melakukan pengujian secara efisien dan dapat digunakan kembali pemeliharaannya. Penyembunyian informasi, nah ini penting ketika membuat perangkat lunak atau software. Itu semua informasi termasuk codingan itu harus tersembunyi dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini dia, yang terdapat dalam modul tidak dapat diakses oleh modul lain. Penyembunyian informasi. Jadi per modul tadi modularitas itu codingnya tidak boleh diakses dengan modul yang lain. Lalu yang selanjutnya independensi fungsional. Jadi fitur-fiturnya ini berdiri sendiri atau independen. Contohnya surat pesanan berdiri sendiri, lalu kwitansi berdiri sendiri. Agar apa sih? Agar lebih mudah dikembangkan karena tidak bercampur aduk dengan yang lain dan tidak ada data yang ganda kembali. Modul independensi mempunyai kriteria kualitatif. Ini kalian belajar di metode perancangan program kalau di SI. Yang pertama ada kohesif. Kohesif ini adalah pekerjaan tunggal tadi, mandiri ya. Lalu yang kedua kopling, ada beberapa yang bergantung juga, tapi bergantung itu walaupun mereka mandiri, mereka dapat bergantung hanya beberapa saja. Contoh yang tidak punya primary key, itu namanya weak entity. Lalu penghalusan. Penghalusan ini adalah rincian pada tingkat rendah saat perancangan berlangsung.
Jadi kalau kalian merancang database itu ada rinciannya, ada pelanggan, fieldnya panjangnya berapa, lalu tipe datanya apa, lalu ada kode pelanggan dan sebagainya. Itu namanya penghalusan rinciannya. Refaktorisasi ini adalah teknik perancangan ulang, menyederhanakan perancangan menjadi modul-modul yang lebih kecil lagi. Tadi modul yang lebih kecil itu dipisah agar datanya tidak ganda ya. Itu yang paling penting, agar datanya tidak ganda dan dapat berdiri sendiri. Algoritma pun kalau berdiri sendiri itu akan lebih mudah. Ini contoh. Harga barang sudah ada di barang, jadi tidak boleh ada lagi di transaksi. Jadi harga barang di sini dihapus. Total juga menurut saya itu tidak perlu, karena total ini dapat didapatkan dari rumus yang ada di dalam bahasa pemrograman, di dalam coding. Lalu status bayar tidak perlu digunakan, menyebabkan ambigu. Status bayar ini iya ambigu karena dia bingung ini sebetulnya transaksi kredit atau tunai, jadi tidak perlu digunakan. Uang bayar, uang kembali pun ada rumusnya, jadi tidak perlu juga. Semua yang tidak perlu itu tidak perlu digunakan. Tapi yang paling penting di sini adalah harga barang, karena di sini sudah ada ya, makanya tidak boleh double. Kode barang di sini pun ada. Kalau kode barang ini dia terkadang ada di modul yang lain, kecuali yang primary key. Kode barang ini primary key. Kalau yang selain primary key itu tidak boleh ada di tempat lain. Nah, ini contohnya lagi, customer melakukan pembayaran. Si customer ini kenapa langsung melakukan pembayaran? Harusnya kan dia order dulu baru melakukan pembayaran. Jadi tidak boleh langsung bayar, sedangkan transaksinya belum ada. Demikianlah, semoga penjelasan yang singkat ini dapat mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin diulang-ulang atau mungkin ada kesalahan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.